Mhm mhm mhm. Mhm. Iya. Kemudian berkaitan dengan ucapan benar Sis Meta, Mhm. kita kan biasa umat Buddha kan sering membacakan parita ya, seberapa besar sih sebenarnya kekuatan dari parita itu menurut Sis Meta? Kekuatan dari parita itu sih luar biasa ya, karena Mhm. saya sendiri merasakan manfaatnya. Mhm. Karena, ketika saya dari, apa ya, kayaknya mulai SMP deh, suka Mhm. membaca yang kanda parita. Iya. Nah, setelah itu kan saya sering ke hutan, meditasi yang di hutan, di situ kan masih sangat banyak ular. Saya tidak ketemu satu ular pun sampai detik ini. Jadi nggak pernah tuh ketemu yang ulernya segede batang pohon kelapa, ular kecil atau apapun nggak pernah ketemu. Terus binatang-binatang melata apapun tidak pernah ada yang mengganggu saya sedikit pun, satu pun nggak ada. Mmm. Itu. Itu benar-benar merasakan manfaat dari yang parita kanda kanda parita tersebut. Mhm. Karena ada beberapa teman, bahkan ya orang yang saya kenal di sana, ya ketemu ular yang segede batang pohon kelapa lah, entar ular dia lagi meditasi jalan nyebrang, dan ketemu binatang-binatang lain-lainnya yang ada gangguan-gangguan, kalau saya sih aman gitu. Mmm. Itu manfaat dari salah satu parita ya, gitu. Mhm. Kalau yang dari lain-lain juga sama ada merasakan. Dengan Terus, iya dengan iya. kita rajin baca parita kan itu termasuk ucapan yang benar, Mhm, ucapan betul. yang baik. Jadi itu kita menanam ucapan melalui mulut, melalui ucapan. Jadi ketika kita membaca parita atau membaca doa sesuai dengan buku, parita kayak gitu, kita kan fokus dari kata per kata, karena itu melatih pikiran, konsentrasi, juga melatih ucapan. Jadi sekalinya kita menanam karma baik 2, dari Mhm. pikiran dan ucapan. Dan Mhm. perbuatan juga termasuk sih, karena kita duduk diam, Mhm. fokus melatih. Baik Sis Meta. Berarti, ketika kita misalkan membacakan parita ya, itu Mhm. juga dewa dan dewi juga bisa mendekat ya? Tapi gini Sis, kadang suka ada yang insecure gini, "Aduh suara saya itu nggak bagus, udahlah saya meditasi aja lah," gitu. Itu gimana ya Sis Meta ya? Itu hanya pikiran. Iya Dewa iya. dan dewi, eee, tidak terpengaruh suara Mhm. kita jelek atau bagus, yang Mhm. penting fokusnya kita. Oh fokusnya kita. Penting nggak untuk membacakan arti itu Sis? Sebenarnya arti dari parita itu hanya untuk kita pahami, untuk Mhm. kita pahami dan kita bisa praktekkan. Jadi, bacanya pada saat kita baca parita nggak apa-apa, kita bacanya pada saat misal kita lagi senggang nih, "Ah, mau baca ah arti-artinya," kayak gitu pun nggak apa-apa, karena untuk kita paham dari makna parita yang kita baca itu apa. Mmm, iya Sis. Saya pernah lihat ini Sis, satu fenomena ya, mungkin ada orang punya altar ya di rumah. Dia rajin sembahyang, tapi tidak membacakan parita, artinya hanya memuja bukan memuja, menghormati, seperti itu Sis. Apakah bisa menghadirkan dari alam-alam yang istilahnya lebih baik gitu Sis? Bisa tidak? Ada aja, karena kadang Mhm. ada dewa yang memang berkaitan dengan keluarga tersebut ya. Oh, Jadi mhm. keluarga itu ada punya leluhur yang terlahir di alam dewa dan ternyata dewa itu merasa masih ingin dekat dengan keluarga. Ya ketika ada rupang, ada, eee, altar, kadang ketika dia sembahyang cuma pai-pai aja Mhm. pikirannya kan dia fokusnya baik ya, Iya, mhm. ya datang gitu. Nanti misalkan setelah itu ya dia kadang kembali ke sana.
Oh, maka tadi Sis katakan bahwa, dewa dan dewi itu datang juga bisa karena ada karma. Karma yang tadi ya, Sis, ya Iya, mungkin. ada kondisi. Oh, iya benar-benar. Tapi Sis berkaitan dengan parita, bisa nggak ya, kita melimpahkan jasa untuk leluhur misalkan atau seseorang yang meninggal karena kecelakaan, bisa nggak mengkondisikan dia terlahir di alam dewa atau dewi? Bisa Istilahnya atau aja. alam-alam baik? Oh bisa ya, Sis, ya? Karena kan semua balik lagi ke karmanya beliau Mhm, ya, mhm, masing-masing gitu. mhm mhm. Iya, karena saya waktu itu pernah dengar ada seseorang yang cerita bahwasanya dia dulu itu pernah punya anak. Mhm. Kemudian anak ini tuh meninggal karena gantung diri, ya kan. Karena ibunya ini dengan tekadnya luar biasa akhirnya, berdana makan kepada sangga, sering melakukan pelimpahan jasa, fangsen dan lain sebagainya. Suatu hari ibu ini bermimpi bahwa anaknya ini, seperti punya dayang-dayang gitu kan, Mhm. punya dayang-dayang. Kemudian dia berasumsi sepertinya, eee, anak saya ini terlahir di alam yang lebih baik. Itu bisa seperti itu ya, Sis, ya? Bisa. Bisa. Berarti kekuatan Karena pelimpahan ada jasa. ada karma yang mendukung juga dari si anak tersebut. Oh iya betul. Andai kata itu bukan anak atau istilahnya bukan nggak ada ikatan darah itu juga bisa, Sis? Iya, bisa. Oh, Karena kan kita bisa masuknya ke semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Mungkin di kehidupan sekarang kita nggak terlibat sebagai keluarga. Tapi kalau ternyata di lampau kita ada hubungan keluarga, di sekarang kita deket, temen tapi rasa saudara, kan ada yang kayak gitu Iya, tuh. betul betul. Nah itu bisa, Oh karena bisa. berarti ada keterkaitan semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Mhm mhm. Iya, Sis. Mhm. Kalau misalkan kita ingin, menolong leluhur atau teman kita deh yang istilahnya sudah meninggal, kita tidak tahu nih Sis, dia terlahir di mana. Salah satu caranya hanya dengan pelimpahan jasa, bisa nggak dengan fangsen atas nama mendiang tersebut? Fungsi dengan atas nama mendiang tersebut Misalnya kita, bisa aja, bertekad ya? Oh bisa. mhm. Mhm mhm. Tapi tetap ada kalanya setelah itu kita bilang, "Semoga jasa kebajikan yang sudah kulakukan ini mengkondisikan almarhum terlahir di alam bahagia." Berarti tidak hanya selalu berkaitan dengan hubungan darah ya, siapapun bisa ya Sis ya? Iya, Maka dari itu ketika kita berparita, kita ucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Betul ya Sis mhm, ya? Oh iya, iya. baik baik. Kita selanjutnya ke perbuatan benar. Sis Meta menganjurkan perbuatan benar seperti apa ya, yang mengkondisikan kita bisa terlahir di alam yang baik gitu? Gimana Sis Meta? Untuk perbuatan benar yang untuk terkondisi di alam yang Mhm, lebih baik, yaitu seperti misalkan kita menjalankan sila sih. Yang mmm, tadi aku bilang menjalankan mhm. sila dengan baik, itu bisa terkondisi di alam yang misalkan kita praktek juga, terus kita banyak berbuat baik juga, itu bisa ke tawatimsa gitu. Tapi Oh, jarang mhm sekali sih memang yang bisa ke alam tawatimsa itu. mhm. Mhm. Oh jadi praktek sila itu ya? Iya, karena kebanyakan orang suka jebol di, sila ketiga dan sila keempat. Sila 3, 4, 5 itu orang sering jebol. Mhm mhm. Mhm. Berkaitan dengan ucapan juga ya, Sis, ya? Itu Iya, sering sekali ya mhm. terjadi. Mhm. Karena ada yang kadang dia merasa karena pergaulan Mhm mengharuskan, "Oh si A cerita dia begini begini." Wah dia kan nggak punya cerita, tapi di mhm. pergaulan itu dia juga gengsi. "Oh kan gua nggak bisa nih begini terus." Ya udah akhirnya dia cerita omong kosong. Nah itu kan juga karma buruk gitu, Iya apalagi yang iya. mendengarkannya percaya 100%. Wah sudah Mmm. deh. Oh iya, saya jadi ingin bertanya gini, Sis, ketika ada seseorang yang ledek-ledekan nih misalkan, eee, meledek si A gitu, misalkan si B ini meledek si A, kemudian masuk si B ini tuh cuman baik, "Ah, bercanda aja," tapi si A ini merasa tersakiti. Sebenarnya yang kena karma buruknya tuh siapa, Sis? Si A apa si B? Yang mengucapkan kata yang tidak sepantasnya.
Tapi ketika si A ini marah juga malah jadi karma buruk juga ya, Sis, ya? Iya, mhm. Walaupun itu, masuknya bisa dibilang karmanya kecil, Mhm. kalau dilakukan berulang, jadi besar juga. Oh, berarti meskipun kita ledek juga harus hati-hati ya? Iya, sebenarnya seperti itu. Heeh. Tapi kalau ledek-ledekan tapi nggak ada yang tersakiti, tetap ada karmanya nggak ya, Sis, ya? Tergantung kata-katanya sih, Tergantung karena kan katakan. kata-katanya pengaruh juga. Mhm mhm. Mmm. Jadi kalau ledek-ledekan harusnya yang baik-baik gitu ya, Sis, ya? "Ih, kamu Ini cantik kalau sekali." ledek-ledekan jarang ada yang baik deh. Iya. Iya sih, bener Kebanyakan bener. lebih mencela. Kebanyakan mencela, iya betul betul. Iya, Sis, kemudian terkait dengan mata pencaharian benar. Mata pencaharian benar kan tadi Sis katakan, dia tidak jual beli, hewan, kemudian senjata dan lain sebagainya. Andai kata ada seseorang yang dia berkaitan dengan jual beli makhluk hidup, dia sadar bahwa, "Wah, ini pekerjaan saya kurang baik." Tapi mungkin pada kondisi seperti ini kan susah ya kita untuk Mhm. mencari usaha baru. Akhirnya dia Mhm. tetap menyeimbangi dengan berbuat kebajikan-kebajikan. Apakah itu bisa, Sis? Itu bisa saja, tetapi harus ya dia juga dalam pikiran mendoakan untuk semoga semua makhluk yang memang ini terpaksa harus terjadi berbahagia. Ya kalau bisa dia harus sering lakukan pelimpahan jasa. Mhm. Jadi dia sadari dia melakukan ini bukan karena rasa benci, bukan karena untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, tapi untuk kelangsungan hidup. Walaupun sebenarnya itu juga sama ya, mencari pembenaran Mhm. itu. Tapi ya mau gimana, kadang kan namanya kita lagi ngejalanin proses kehidupan ini, sebisa mungkin kalau ada ide usaha lain ya coba jalanin yang lain. Mungkin tetap usaha restoran atau dia yang lebih ke vegetarian atau lebih yang gimana, coba, diimbangin lah. Kalau Mhm. bisa dihindarkan ya lebih bagus.